Nggak punya cita-cita jadi polisi, Mas. Serius Pak? Beneran, nggak punya. Sama sekali. Cita-cita saya jadi atlet. Jadi atlet. Sahabat kreatif, kita ketemu lagi di podcast RRI Singaraja. Ini podcast yang memang akan kasih sahabat kreatif inspirasi ya. Dan kali ini kita akan ngebahas yang pengen banget menjadi seorang polisi gitu ya. Karena ngebayangin seorang polisi bagaimana beliau bisa menghandle masyarakatnya dengan penuh kedamaian dan segala macam. Dan hari ini kebetulan saya berkesempatan ngobrol dengan seorang Kapolres Buleleng ya, AKBP Andrian Ramudianto. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Tapi kalau di YouTube kita bebas ya, selamat siang, pagi, malam. Iya, tapi kan kebetulan direkam siang ini. Iya, benar sekali. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana pengalaman Bapak. Bahkan dari awal memilih profesi ini, gimana tuh ceritanya Pak? Memilih profesi polisi. Iya. Sebenarnya saya nggak punya cita-cita jadi polisi, Mas. Serius Pak? Beneran, nggak punya. Sama sekali. Cita-cita saya jadi atlet. Jadi atlet. Ya. Ini kebetulan lagi zamannya PON sekarang ya. Di Betul, Papua. tapi dulu emang saya sempat ikut sekolah sepak bola, ikut klub bola basket juga. Nah, terus saya lulus SMA itu, saya kebetulan lulus SMA pada saat itu kerusuhan Semanggi, ya, kerusuhan zaman Orde Baru. Terus saya daftar UMPTN zaman dulu namanya ya. Kebetulan saya diterima di jurusan arkeologi UI. Saya nggak tahu itu arkeologi apaan. Akhirnya ada tawaran di salah satu universitas swasta yang kebetulan prestasi olahraga lumayan. Masuklah saya ke sana. Dan kebetulan lokasi universitas tersebut berada di tengah-tengah atau epicentrum lokasi demo. Waduh. Baru masuk hari pertama saya sudah dipaksa ikut demo. Dilemparin gas air mata. Nggak bisa pulang saya. Saya bingung ini mau kuliah macam apa. Nah, pada saat itu sekitar seminggu saya ikut demo, ya demo-demo saya terus terang nggak tertarik. Akhirnya saya pada saat berangkat ke DPR, saya langsung pelan-pelan ke belakang pulang saya. Terus Cari aman ya Pak ya? ya ngapain saya ikut seperti itu kan, nggak ada manfaatnya kalau menurut saya pribadi. Nah, terus tiba-tiba ada pembukaan pendaftaran, waktu itu masih Akabri ya, Akabri terus Akpol. Saya tanya orang tua, ya coba aja. Kalau dalam zaman dulu kan yang penting fisik. Betul, kalau fisik ya insya Allah saya mampu. Saya daftar, ya kok dilala saya malah masuk. Ya nggak ada niat, saya pertama tuh nggak ada niat sama sekali. Masih ragu-ragu, tapi ya kita coba dulu, kalau emang saya rezekinya di situ, jalan di situ ya kita lanjut. Gitu, Pak ya. Kira saya masuk, dan kebetulan saya di Jakarta alhamdulillah dapat ranking bagus. Alhamdulillah. Ya, karena memang secara fisik saya mampu, ya kan? Udah terbiasa berlari, sudah terbiasa latihan beban. Nah, setelah itu masuk saya tahun 2000 ke Akademi Kepolisian Semarang selama 3 tahun setengah lah ya. Saya itu digembleng di sana dari taruna sampai menjadi perwira. Setelah itu kebetulan pada saat lulus dari Akpol, penempatan pertama saya tuh di Bali. Itu tahun 2003 berarti. 2004 saya, 2003 bulan Desember, tanggal 22 Desember 2003. Masuk ke tahun 2000. Pada saat itu kan dilantik oleh presiden di Istana Negara. Tahun 2003, tahun 2003, lalu masuk ke Polda Bali ya kurang lebih Januari 2004. Itu langsung saya penempatan di Polda Bali, ada saya penempatan di Denpasar. Jadi memang arahnya ke Bali semua ya Pak ya? Ya, itu memang jalan yang di atas ya. Iya kayaknya. Cuman berarti Bapak meninggalkan perkuliahan awal itu ya, yang sudah dihadapkan dengan baru berbagai seminggu. demo. Oh gitu. Baru seminggu saya kuliah. Tapi nggak kuliah loh, demo kok. Oh iya. Akhirnya nggak lanjut ya. Ya. Dan lebih milih ke ini. Ya kebetulan kan ada terima ya. Lanjut. Saya jalankan saja. Nah akhirnya memang orang tua mendukung di situ, dan memang kebetulan fisik sudah masuk ya Pak ya. Kebetulan orang tua terserah kata saya. Memang sebenarnya saya dari hati pengen jadi atlet, cuman kata orang tua kasih gambaran kalau atlet itu usia pakainya pendek, karena kan ada
umur kita mungkin umur 30 sekian itu sudah melemah lah fisik. Melemah. Nah, apalagi terus kalau zaman dulu mungkin atlet nggak seperti saat ini. Jadinya sarannya coba cari yang lain. Akhirnya dan masuk ke akademi kepolisian itu sampai saat ini. Yang membuat yakin gitu memilih jalan ini Pak kemarin waktu itu? Sebenarnya nggak ada buat yakin. Bener-bener saya hanya menjalani gitu, aja. Menjalani aja. Oh. Memang mungkin tiba-tiba dari atas itu, coba kamu ikut inilah kayak semacam itu. Saya ikutin aja, jalan aja. Nggak ada saya buat yakin. Saya cuma masuk. Ya udahlah kalau nggak masuk ya nggak apa-apa. Saya bilang gitu kan. Okay. Nothing tulus. Apalagi kalau secara fisik, kalau jadi model mungkin bisa kali ya. Masuk juga kali ya kalau jadi model. Nggak tahu, nggak pernah saya. Atau mungkin pengalaman Bapak ada pengalaman nggak? Misalnya kan namanya juga profesi ya. Sebelum kita kuat di situ, paling nggak ada distraksinya yang lebih mengajak ke sini aja, ke situ aja. Ada nggak kayak gitu Pak? Wah ada, bener-bener tiba-tiba ada tulisan pembukaan. Zaman dulu kan mungkin nggak ada medsos ya zaman dulu ya. Nggak ada sih. Ya, ada hanya kayak spanduk itu aja. Pembukaan Taruna Akademi Kepolisian, pembukaan Taruna Akademi Akabri. Coba masuk aja situ. Nomor telepon kali ada ya di situ. Nomor telepon. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Langsung ke lapangan ya. Dulu kan handphone terbatas. Oh iya. Yang punya orang-orang hanya orang. Saya belum tertentu. lahir kayak Pak. Oh gitu. Oke, jadi dari awal memang nggak ada inspirasinya sama sekali nggak ada. Sama sekali tidak ada, terus terang. Dan sampai sekarang yang bikin Bapak kuat di sini apa dong kalau gitu? Kuat di sini di mana maksudnya? Di profesi ini sebagai apa istilahnya di bidang ini gitu. Ya memang saya sudah merasa ini jalan hidup saya, ya kan? Jalan hidup saya dan saya harus totalitas, ya kan? Nggak apa namanya, nggak boleh kita menjalani kegiatan ataupun kemauan itu kehidupan setengah-setengah. Iya. Cuman terlihat nggak Pak dari SMA mungkin atau SMP kebiasaan-kebiasaan yang memang lebih mengayomi masyarakat? Nggak ada. Sama sekali. Zaman saya dulu rambut saya gondrong terus terang. Nggak serapi saya sekarang. tidak suka paskibraka. Waduh. Tidak suka. Saya juga nggak suka sebenarnya Pak. Cuman nggak suka saya sama akhirnya sekali. dipilih jadi paling bontot deh kalau namanya gerak jalan gitu. Iya, saya Jalan hal-hal ya? seperti itu saya nggak suka. Hal-hal yang istilahnya, mohon maaf ya, dibilang yang terlalu monoton, terlalu kaku. Saya nggak suka. Terus terang kalau dari dulu. Malah saya SMA, SMP, SMA tuh sering, mohon maaf kalau zaman dulu orang bilangnya cabut ya, bolos. Bolos. Tapi coba cabut bolosnya bukan dalam arti saya negatif. Memang saya ikut kegiatan turnamen ataupun zaman dulu namanya seleksi Porda gitu-gitu. Oh, lebih ke yang menantang-menantang. Mungkin di situ kali Pak dihadapkan sama tawuran akhirnya disuruh milih gitu. Ini mau terjun ke tawuran apa memilih jalan yang lain gitu? Bukan ya? tawuran, demo. Oh, demo, sorry. Tapi emang waktu itu di Jakarta juga banyak tawuran ya. Kebetulan saya untungnya sekolahnya bukan di tempat yang tawuran, agak di pinggir, ya kan. Kalau yang di tengah-tengah Jakarta itu emang waktu itu zaman dulu tawuran banyak sekali. Ya, jadi dari dulu emang saya tidak suka dengan hal yang seperti itu gitu loh. Oke, jadi berangkat dari apa adanya saja gitu Pak ya. Jadi apa yang ada gitu. Jalan-jalan lurus aja gitu. Yeah. Dan sekarang di posisi yang sekarang nih kan sebenarnya kan nggak gampang ya Pak ya menjabat sebagai seorang Kapolres Buleleng gitu. Yeah. Nah, sebelumnya gitu kita tarik ke belakang lagi. Itu gimana apa yang ada nggak yang pernah Bapak hadapi atau tantangannya gitu sampai di titik sekarang? Kebetulan saya ini lebih lama dinasnya di staf ya Mas. Di staf. Saya jarang sekali dinas di tempat operasional seperti Polres. Pernah waktu saya dulu Wakapolres di Jawa Timur. Itu pun cuma sebentar, hanya 1 tahun. Sisanya saya dinasnya di staf. Di staf itu lebih cenderung kepada kegiatan-kegiatan pembinaan. Oke. Ya, beda. Kalau pembinaan itu kita urusannya dengan internal kepolisian, internal anggota kepolisian. Tapi kalau operasional urusan dengan masyarakat. Di luar, di lapangan ya? Ya, langsung dengan masyarakat, dengan instansi lain. Nah, kalau di pembinaan tuh hanya benar-benar ngurusin orang-orang polisi itu aja. Itu okay. Apa nggak ada perasaan takut gitu Pak? Zaman dulu baru terjun di sana menghadapi masyarakat yang beda-beda gitu. Sebenarnya takut enggak. Tapi ada sedikit semacam keraguan bisa nggak ya? Tapi saya rasa kenapa yang lain bisa saya nggak bisa? Nah itu dia tuh. Ya kan? Intinya saya menjadi diri saya apa adanya, bukan diri saya ada apanya. Kayak quotes zaman sekarang ya. ya. Saya apa adanya aja. Saya
emang saya begini ya saya begini, nggak bisa cuman gara-gara saya jadi Kapolres saya harus berubah menjadi enggak. Itu ya kalau saya. Jadi nggak ada perasaan takut, cuman ragu saja gitu. Ya sedikit bukan, nggak banyak ya. Paling kalau dibilang persentase mungkin sekitar 5%-10% aja. Sisanya saya udah saya jalankan saja. Yang membuat apa ragu kemarin gimana? Apa belum pernah sebelumnya Ya karena saya terus terang pengalaman di lapangan untuk operasional sangat minim. Iya. Sangat minim terus terang saya. Jadi saya kalau mohon maaf, kalau saya disuruh menghadapi administrasi pekerjaan administrasi, oke saya siap. Tapi kalau udah menghadapi pekerjaan agak ini ya, memang agak sedikit apa ya, kalau orang Jawa bilang keder mungkin ya. Apa tuh artinya? Di sini kan di Bali. Keder tuh apa? Keder apa? Ya? Keder tuh sedikit ragu-ragu. Oh ragu-ragu. Oh sedikit gitu. Tapi saya rasa kebetulan saya pernah dinas di sini di Bali. Di Bali. Dan saya di Bali ini saya sudah sedikit paham karakteristik masyarakatnya. Contoh di Bali ini nggak ada orang demo emang jaga lebih banyak yang jaga, ya kan? Intinya orang Bali ini yang penting mereka ibadah, untuk kegiatan ibadah sama budaya itu lebih kental dibanding kegiatan-kegiatan lain. Beda sama di mungkin Pulau Jawa, Jakarta dan di daerah-daerah lain. Iya. Kalau menurut Bapak kenapa bisa kayak gitu? Kira-kira karakteristik orang Bali. Memang ciri khasnya orang Bali kan semua dunia internasional tahu. Semua datang ke sini cuma ngeliat budayanya. Gitu. Ketemu orang ramah banget gitu ya. Ya, ramah dan mereka tidak terlalu ya memang lebih mengurus kepada dunia apa sih setelah duniawi ya mungkin. Kalau orang Islam bilang akhirat. Ya. Oh, ya. Ya, dunia yang niskala lah kalau di Bali. Ya, jadi memang luar biasa sekali budaya dan karakteristik masyarakat di Bali inilah yang membuat saya yakin. Oke. Itu aja. Berarti Bapak pernah ke Bali tahun 2000? Saya lama dari 2004 sampai 2009. Terus pindah ke sekolah ke lagi. Jakarta. Oke. Sekolah ke Jakarta. Saya langsung tugas di Jakarta lagi. Setelah itu baru tugas Jawa Timur, balik ke Jakarta, baru balik ke Bali. Jadi ini saya paling jauh dinas itu di Pulau Bali. Di Bali. Kalau hitungan dari Jakarta ya. Jadi intinya dari awal sebenarnya udah ada clue ya Pak ya. Apa harus tugas di mana sebenarnya? Nggak ada clue saya. Clue yang namanya kan tadi Bapak bilang di awal memang di Bali awal penempatan tugasnya ya. Itu saya nggak tahu menau. Mana saya tahu dulu, saya kan nggak punya. Mohon maaf, bapak ibu saya bukan polisi, bukan pejabat. Nah itu dia sih. Kan? Hebatnya itu ya, tanpa background Jadi, kepolisian. Waktu dulu itu kebetulan penempatan untuk perwira akpol itu berdasarkan ranking. Kebetulan ranking saya tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek. Jadi kalau dulu yang ranking 1 itu mungkin di Jakarta, Jawa Timur. Nah, ranking yang selanjutnya sampai klaster mungkin sekitar 50-60 tuh ada di Polda-Polda kayak Bali, Kalimantan, ya itulah. Oke. Anak muda kalau zaman sekarang pengen terjun nih biar ya istilahnya menikmati juga profesi yang mereka suka dan mereka mau, yaitu di bidang ini ya Pak ya, sama dengan Bapak. Kira-kira anak muda harus ngelakuin apa nih di awal sebelum benar-benar terjun ke sini? Ya sekarang proses sudah semakin ketat ya, proses rekrutmen, karena kebetulan saya kemarin lama dinas di sumber daya manusia. Salah satunya ini proses rekrutmen anggota Polri. Zaman saya dulu mungkin ya, nama zaman sama dulu kan ya masih ada lah sedikit baterai tes yang mungkin bisa diakalin. Kalau sekarang kan nggak bisa Pak. Contoh, sekarang pull up itu item keselamatan jasmani itu menggunakan segala kecanggihan teknologi. Tidak bisa kita memanipulasi nilai. Setelah itu juga kegiatan tes akademik, bahasa Inggris, semua menggunakan komputer. Assisted test. Dulu kan masih pakai apa tuh 2B itu yang dibenerin itu kan. Pakai pensil. Nah, masih bisa dihapus kalau ini kan. Kalau sekarang komputer nggak bisa. Cepat juga ya Pak ya. Kita harus benar-benar jawab cepat gitu. Ya benar-benar pokoknya kalau emang nanti anak-anak zaman sekarang yang mungkin SMP, SMA ingin jadi polisi, saran saya itu persiapan jauh-jauh hari sebelumnya. Mulai dari kesehatan, mulai dari akademik, mulai dari jasmaninya, fisiknya, semuanya harus
perfect lah ibaratnya gitu. Kalau karakter perlu nggak kira-kira Pak di profesi ini? Karakter nanti bisa ditempa di mana, di akademi nanti. Ya, Oke. tapi tetap harus ada dasarnya. Dasarnya pertama adalah kemauan, niat dan kemauan. Kalau nggak ada itu nggak akan bisa. Kalau fisik oke, Ya. dalam artian sudah biasa mungkin kayak Bapak tadi kan jadi atlet sebelumnya segala macam, itu perlu juga mereka berkecimpung di dunia olahraga seperti itu. Enggak sih sebenarnya. Jadi kebetulan emang saya aja dulu emang hobi. Sampai sekarang tuh saya masih hobi. Olahraga apa nih yang paling sering apa lakuin? Saya hampir tiap hari lari, main tenis, main basket, main bola masih Wah, macam-macam ya Pak ya? macam. Yang paling sering Lari. lari. Iya, saya baru kemana sore lari. Saya Futsal? lari dulu. Futsal main Main juga. hampir setiap hari. Ya, tergantung jadwal aja. Kadang-kadang ngatur waktunya ini susah buat olahraga, bagi-bagi. Kan sibuk ya Pak ya. Iya, sibuk dan mungkin udah umur juga nih, badan agak kerasa ya Kurang udah nggak enteng kayak apa dulu lah. Tapi paling nggak kan ya namanya apa kesenangan ya Pak ya, hobi Ya. memang kita nggak bisa tinggalin gitu, apalagi profesi sekarang biarpun agak padat segala macam memang harus diurus gitu Pak ya, harus diatur segala macam. Hal-hal yang di luar kendali Bapak ada nggak sejauh ini menjabat sebagai Kapolres Buleleng? Ya, alhamdulillah sih. Ya ada sedikit ya. Kalau nggak ada saya bohong. Oke. Ada. Terutama dalam penanganan pandemi COVID ini. Karena terus terang saya masuk ke sini, COVID di Singaraja waktu itu lagi tinggi-tingginya. Bener. Satu hari itu 100 lebih. Waduh, ngeri sih ya kalau lihat angka-angka ya Pak. Baru 1 minggu datang 3 menteri penting di sini. Terus terang saya bingung apa yang saya lakuin itu tuh. Bingung saya. Cuman ya alhamdulillah Songkare ada dibimbing oleh Pak Dandim. Kamu harus gini, oke saya siap. Udah, saya laksanakan. Sampai hari ini detik ini saya sudah 2 bulan ya bisa dilihat hasilnya. Hari ini sudah mungkin hanya di single digit untuk pertumbuhan angka konfirmasi positif COVID-nya. Dan kematian pun juga nggak pernah lebih di atas 3 kalau sampai hari ini. Ya alhamdulillah Songkare ini sebenarnya bukan kerja saya, tetapi kerja rekan-rekan anak buah saya. Saya hanya tolong mengarahkan saja. Ya. Cuman kemarin sempat saya baca di beberapa portal kalau memang tugas Bapak adalah penanganan COVID-19 juga pelaksanaan vaksinasi Pak ya? Iya betul. Padahal dulu nggak ada diajarin loh. Diajarin dulu masalah vaksin, masalah COVID. Iya, bener sih ya. Kalau Jadi vaksin kan dokter, bukan polisi. Tapi nggak apa-apa lah. tapi untuk bangga menjadi seorang polisi mungkin juga dialami oleh orang-orang yang sudah ataupun sebelum gitu ya menikmati profesi ini atau lagi pengen ke tahap ini gitu. Kalau ada nggak pesan yang Bapak ingin sampaikan ke anak muda? Kalau sebenarnya hal yang perlu diperhatikan di profesi ini sebagai seorang polisi gitu ya, ada nggak yang anak muda belum sadari gitu untuk bangga menjadi seorang polisi? Begini ya, bangga menjadi seorang polisi itu pertama kalau nanti menjadi polisi udah pertama pasti orang tua dulu bangga. Oke. Kedua masyarakat di sekitar juga pasti akan bangga. Nah, tapi jangan sampai rasa bangga itu menjadi berlebihan. Jadi polisi itu beban, terus terang beban. Segala tidak tanduknya itu akan kelihatan. Diperhatikan Pak ya? Ya kan, contoh. Kalau ada polisi aneh-aneh langsung viral. Iya, zaman sekarang. Ya, jadi bangga itu untuk diri sendiri, orang tua, tapi jangan sampai terlalu euforia lah, menurut saya. Oke. Sedikit mungkin anak muda belum sadar gitu. Perbedaan polisi yang zaman dulu dengan sekarang. Ya. Zaman dulu seperti ya zaman saya dulu kan nggak ada yang namanya medsos ya. Sekarang siapapun, kapanpun, dimanapun bisa menjadi wartawan, bisa menjadi reporter. Ya, jadi kalau memang nanti kita dalam bertindak, kalau dulu mungkin kita masih bisa lah yang namanya menutup-tutupi atau mengaburkan tindak tanduk kita yang mungkin negatif. Ya. Sekarang sudah nggak bisa, benar-benar kita harus sangat berhati-hati. Jadi kalau emang nanti yang ingin jadi polisi ini sangat berat tugasnya, terus terang sangat berat. Tapi ya itu memang tugas kita mengabdi kepada masyarakat dan negara. Itu. Ya, jadi paling tidak anak muda zaman sekarang memang harus banyak
bisa gitu ya, harus punya skill yang lumayan dalam arti Ya, kan zaman sekarang polisi pun ini ya rame di media sosial, mereka punya sesuatu hal yang bisa di-share juga aktif di media sosial ya Pak ya. betul. Jadi sekarang kan sudah zamannya 4.0. Nah itu Ya, dia. kebetulan waktu saya di SDM itu kita ada program itu merekrut ya orang-orang yang mempunyai keahlian skill. Ya, sekarang itu anak-anak milenial zaman sekarang itu dia hard skillnya bagus, tapi sayang lemah di soft skill. Nah, Benar sih. soft skill itu kenapa? Karena mereka sibuk dengan dunia digital, akhirnya bersosialisasi dengan masyarakat, dengan teman-teman sangat kurang, apalagi dengan adanya pandemi ini. Iya. Semua serba online. Jadi mereka susah untuk mengembangkan hard skill-nya. Itulah makanya saya walaupun bagaimanapun juga mencoba tetap mengedepankan potensi mereka dari segala hard skill-nya, tapi soft skill-nya juga harus diperhatikan. Iya, oke. Itu dia sahabat kreatif perbincangan kita hari ini untuk podcast Bangga Menjadi Seorang Polisi. Pesan terakhir untuk menjadi seorang polisi memang selain kemampuan yang harus mumpuni ya Pak ya, tapi juga kemampuan-kemampuan lain juga harus diasah. Paling nggak mendukung juga potensinya sendiri dengan melihat dunia kayak sekarang seperti apa ya Pak ya. Ya. Oke. Dan jangan lupa sahabat kreatif yang pengen dengerin terus bahkan nonton terus podcast kami, di subscribe juga di like dan komen di channel YouTube RRI Singaraja.